Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Saudara, dinamika dukungan parpol jelang Pilpres 2024 kian dinamis, jumlah sinyal untuk pindah haluan koalisi pun diberikan. Lalu, kemana sebenarnya arah koalisi parpol yang sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungannya? Apakah akan tetap solid atau justru berubah? Koalisi untuk PKB dan Gerindra ini kan sebenarnya sudah cukup lama. Apakah menurut PKB ini sudah lumayan terlalu agak lama sedikit? Hingga kemudian ada harapan dari PDI ini disampaikan ke publik, memang tidak berniat untuk menekan, tapi katanya ditekan-tekan juga sedikit sama para kiai bahkan, Gus Muhaimin. Momentum tidak gerak-gerak ini. Iya. Apakah karena kemudian, itu tadi saya sampaikan, karena tidak ada calon presiden yang dominan. Balik lagi ke sana ya. Apakah kemudian akan seperti periode sebelumnya hingga benar-benar di injury time terakhir sekali? Bang Andri, jadi kalau sejauh ini secara prinsip koalisi atau kerjasama di PDIP sendiri yang dinaungi PDIP ini tetap welcome pada siapapun yang ingin bekerja sama begitu ya? Ya, selama ini kan komunikasi itu tetap dilakukan gitu, dan ya beberapa kali kan kita lihat bahwa bagaimana Mbak Puan diutus untuk berkomunikasi dengan ya calon presiden atau dengan partai-partai, calon wakil presiden atau dengan partai-partai yang selama ini juga kita melakukan komunikasi intensif satu sama lain gitu. Sehingga memang komunikasi ini penting untuk membangun itu tadi yang saya sampaikan, bahwa trust, membangun kembali. Kalau misalnya ada ya mungkin pertanyaan di antara teman-teman ini kan, dengan komunikasi itu untuk membangun kembali trust, membangun kembali kepercayaan antara kawan untuk kemudian ya melanjutkan kerjasama, kemudian memenangkan proses Pilpres ini gitu. Karena itu penting, tanpa ada komunikasi sulit untuk kita membangun keyakinan bersama untuk memenangkan proses kontestasi ini gitu. Nah, sehingga proses itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di dalam dinamika politik yang kalau boleh kita katakan relatif cukup tinggi hari-hari ini gitu. Karena kita tahu semua mempunyai keyakinan yang sama gitu. Tapi pada titik akhir bahwa orang ingin ikuti yang menang, ingin bersama yang menang. Itu satu hal yang hampir pasti itu di dalam rumusan di dalam rumusan pertarungan kontestasi politik terbuka seperti hari ini. Ingin bersama yang menang atau yang berpotensi menang lah ya, Bang Andre, begitu ya? Iya. Kalau di Koalisi Perubahan untuk Persatuan sendiri, KPP, ini kan kita tahu ya bahwa sejauh ini masih ada 3 partai yang kemudian jika begitu ya salah satu partai saja ini tidak kemudian atau pindahlah, transfer pemain lah begitu ke koalisi lainnya, ini terancam tidak bisa kalau melihat dari presidensial threshold-nya. Tapi kalau untuk saat ini trust yang dibangun kalau sesuai apa kata Bang Andre tadi seperti apa di koalisi? Ya, yang jelas pertama kan kita kesepakatan itu kan hasil dari proses gitu, dan proses ini kan berjalan terus. Kalau dinamika tentu nggak ada habisnya semua dinamika, apalagi partai politik. Kalau nggak berdinamika malah aneh gitu. Dan juga kalau untuk kepastian ya tentu pastinya nanti ketika sudah didaftarkan. Jadi seluruh hal dalam proses yang ada tentu ada dinamika dan semuanya juga belum ada kepastian kecuali sudah didaftarkan di KPU. 17 Oktober gitu ya. Sudah kepastian kalau di sana. Tapi proses yang berjalan tentu kan kita punya kesepakatan, lalu ada penghormatan juga terhadap seluruh koalisi yang ada. Prosesnya pun juga jelas, diserahkan ke siapa arahnya gitu. Terutama di kita kan kita berikan mandat untuk capres kita kan, Pak Anies untuk berkomunikasi. Itu tidak berubah ya, tetap ada di mandatnya. Ya, itu tidak berubah. Ya tentu, tapi dan juga kalaupun nanti dinamika yang ada perubahan dan sebagainya, ini kan proses yang berjalan juga sudah bisa memperlihatkan bagaimana keseriusan itu dibangun gitu. Hingga sekalipun nanti misalnya di dinamika dan sebagainya, tentu menurut kami ya sangat sayang sekali karena hampir setiap hari kita sudah sosialisasi tentang capres kita, billboard, baliho di mana-mana juga sudah mengusung capres yang tausung, kegiatan juga sudah banyak. Jadi kalaupun akhirnya nanti ada perubahan dan sebagainya, tentu pasti banyak pertimbangan oleh partai politik yang mau berubah gitu ya. Tentu ini satu hal yang juga perlu dicermati bahwa inilah gambaran keseriusan kita dalam membangun koalisi yang ada, mengusung capres yang sudah kita sepakati bersama.
Oke, Gus Jazil, kalau memang nanti menangkap welcome-nya Mas Hasto kepada Gus Muhaimin untuk ke PDIP begitu, akan tetap apa value yang dibawa sebagai cawapres Mas Ganjar? Tentu Pak Muhaimin membawa mandat dari partai, dari Muktamar, bahwa 2024 Gus Muhaimin atau Gus Imin harus masuk di kertas suara Pilpres. Itu menjadi mandat yang ada di punggungnya Gus Muhaimin. Oleh sebab itu, seluruh proses yang dibangun ketika melakukan kerjasama itu dengan harapan membawa mandat itu. Makanya yang terjadi dinamikanya sampai 11 bulan dan juga digoda masuk di cawapresnya PDIP. Digoda nih bener. Iya, kira-kira itu kan godaan besar Oke. bagi PKB. Karena apa? Ini partai besar. Kalau godaan partai kecil mah gak dihitung, ini godaan partai besar. Kalau ke PDIP 12 Dan hari kelar lah ya. satu-satunya partai yang punya tiket untuk menuju Pilpres. Golden ticket ini. Kalau Ya. ke PDIP 12 hari kelar lah ya Gus ya. Kalau iya, makanya saya sampaikan 11-12, kalau itu nggak jelas, gua lepas. Karena begini, rumusnya begini, di dalam politik cepat itu tentu ada yang dikejar, Oke. lambat karena kalau tidak ada yang nunggu juga untuk apa? Jadi kita ini mengukur volume yang pas di dalam politik. Kita lari yang cepat karena kita mengejar sesuatu, ternyata nggak ada juga yang kita kejar, untuk apa? Kita berlambat-lambat juga nggak ada gunanya, kita juga nggak ditunggu. Oleh sebab itu, momentum menurut saya ini penting, bukan soal cepat atau lambat, ada yang menunggu, ada yang dikejar nggak? Nah, kalau PKB jelas, PKB memiliki mandat agar Gus Muhaimin melalui muktamar, melalui ijtima ulama agar maju menjadi calon presiden ataupun wakil presiden. Itulah yang kita kejar, itulah yang menunggu. Kira-kira begitu. Oke. Makanya ketika kita membangun kerjasama, kita punya ukuran-ukuran, punya mandat, punya sesuatu yang harus kita kejar selain yang disebut kemenangan ya. Setiap kerjasama pasti ingin menang karena sebaik apapun visi kalah yang nggak ada bisa dikerjakan, saya gitu. Yang digarisbawahi juga tadi ya, ini bukannya mengancam Gerindra atau mempush Gerindra, ini bahkan Gus Muhaimin yang dipush begitu ya sama Iya kiai-kiai betul, dan juga karena ulama Gus ya. Muhaimin ini yang punya mandat Oke, untuk menyelesaikan bersama Pak Prabowo. Saya ke Bang Andri dulu, Bang Andri. Bang Andri, Ya. jadi kalau untuk di PDIP sendiri, ini kan Gus Muhaimin sebenarnya masuk ya ke dalam 5 nama yang kemudian disebutkan Mbak Puan dalam survei-survei juga masuk gitu ya, nama Gus Muhaimin. Masuk nggak kriterianya kalau untuk cawapres Mas Ganjar? Ya, justru karena masuk kriteria itu makanya disebut menjadi opsi-opsi yang terbuka gitu. Dalam hal ini kita lihat bahwa ya kita tahu bahwa Gus Muhaimin ini kan tokoh yang memimpin partai politik dengan pengalaman yang panjang dengan berbagai macam tingkat kesulitan dan tantangan yang dihadapi, dan beliau survive di dalam politik, sehingga beliau bukan newcomer di dalam politik gitu, sehingga ya ini satu hal yang tentu patut diapresiasi gitu. Saya kira ini satu hal yang ya menyebabkan bahwa ya Mbak Puan menyebut Gus Muhaimin sebagai salah satu opsi di situ kan, dan ini membuka ruang untuk berkomunikasi, dan saya kira itu adalah hal yang wajar tadi yang kita katakan. Gus Muhaimin juga bukan baru dengan PDI Perjuangan, panjang sejarahnya dengan PDI Perjuangan. Saya kira teman-teman di PKB pun tahu itu, kami di PDI Perjuangan pun kami tahu itu gitu, sehingga untuk membangun kembali ruang-ruang komunikasi ya, untuk membangun trust ya, kita lihat ke depan gitu, juga menengok sejarah di belakang, kita melihat ke depan bagaimana memenangkan kontestasi ini, dan ya membangun suatu pemerintahan yang kuat, melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi dengan legasi-legasi yang sudah dilakukan selama ini. Saya kira poin itu yang perlu menjadi perhatian, menjadi catatan kita bersama gitu. Ya. Bagaimana dengan PKB ini gitu. Bang Andre, tapi kalau dari 5 nama nanti sebelum ke 17 Oktober akan menyusut dulu nggak jadi 3 atau 2 dan akan diumumkan ke publik nggak kira-kira? Itu relatif gitu, dalam arti bahwa bisa jadi 5 langsung jadi 1, bisa jadi 4, bisa jadi 3 dulu, atau nah itu kan proses kan. Tetapi pada dasarnya kan toh calon wakil presiden itu hanya 1 gitu. Dalam ruang kerjasama ini kan banyak hal, banyak opsi juga yang lain, dan itu kan perlu dibicarakan secara bersama. Rasionalisasi politik di situ kan penting untuk melihat bagaimana membangun suatu kerjasama yang solid dan mempunyai trust tadi, dan kemudian bagaimana melihat peluang-peluang untuk memenangkan itu ke depan. Banyak ruang-ruang politik yang ada di dalam bangunan kerjasama yang bisa kita bicarakan secara bersama.
Oke. Saya kira ya itu hal itu semua orang sudah tahu gitu. Oke, Bang Andri. Dan sebagai politisi senior, teman-teman di PKB pun paham benar soal itu. Ya. Kalau calon wakil presiden Mas Ganjar sebagai ketua umum parpol, apakah akan lebih memiliki nilai tawar atau tidak menurut Anda? Ya itu kan bagaimana muncul di dalam pembicaraan tadi, ruang pembicaraan. Sehingga ruang komunikasi ini penting gitu. Kalau tidak ada komunikasi, orang akan hanya saling bertanya. Bisa jadi juga muncul kecurigaan satu sama lain. Kenapa? Tidak ada patokan harga yang mati gitu. Dalam arti bahwa ada rumusan yang eksak bahwa ya ini harus seperti ini gitu. Harus ya, ketua umum partai tidak politik juga ya? ini kan apa? Politik ini kan bukan ilmu pasti gitu. Di mana ruang-ruang kemungkinan itu harus dibuka untuk kemudian bagaimana membangun tadi yang saya katakan tadi. Penting trust building di dalam politik untuk kemudian ya kita bisa bekerja sama gitu. Karena kalau tidak ada trust ya itu bangunan kerjasama itu akan rapuh di dalam proses politik itu gitu. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan selama ini adalah membangun basis kerjasama itu dengan komunikasi untuk membangun trust gitu antara membangun saling kepercayaan antara teman-teman ya kita di pemain-pemain kawakan ya kita sebenarnya sudah saling tahu juga saling paham karena kita cukup lama dalam dunia politik ini dan saya kira tinggal bagaimana bicarakan ini secara terbuka. Kenapa? Bagaimanapun kita tidak bisa melupakan proses perjalanan sebelumnya, standing point untuk melihat hari ini dan kemudian membangun suatu kerjasama yang lebih solid ke depan. Oke, Koalisi Perubahan sendiri sejauh ini apakah tetap terbuka dalam opsi cawapres ataukah itu diserahkan saja ke Pak Anies atau seperti apa? Karena kan ada tim 8 juga sebenarnya yang bekerja di bawah. Ya, sebetulnya kalau disebut secara umum tetap terbuka, sebelum pendaftaran nggak ada yang tertutup. Oke. Karena semua tetap berdinamika gitu. Semua proses ya tetap ada dinamikanya. Dan ya tentu kalau kami karena sudah ada kesepakatan-kesepakatan yaitu masing-masing menghormati. Tapi kan kesepakatan juga siapa yang bisa menjamin karena bukan sebuah jaminan. Ya lebih ke komitmen bersama saja. Jadi kalau aspek itu ya tentu semua terbuka dan bahkan ya komunikasi dilakukan juga ke berbagai partai politik juga masih tetap berjalan. Kenapa mungkin selama ini kami juga didorong Pak Anies untuk segera mengumumkan cawapres? Ya mungkin bisa saja harapan Pak Anies mengumumkan cawapres lebih cepat itu justru akan membuat peta politik akan lebih berdinamika lagi gitu. Karena sudah jelas siapa capres cawapresnya sehingga yang lain tuh tinggal akan menyesuaikan gitu. Ya tentu hal itu makanya menjadi salah satu nilai penting juga kenapa cawapres mungkin menjadi perbincangan publik ya. Tapi menurut kami ya kerja-kerja politik yang sudah dilakukan di koalisi perubahan ini ya kita sudah cukup panjang sehingga apa yang sudah berjalan ya menurut kami ini sudah gambaran bahwa kita justru sudah fokus untuk sosialisasi dan pemenangan gitu. Oke. Sehingga hal-hal lain ya tentu akan mengikutinya. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Survei Indometer dilakukan 10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.